Ngomong keparak itu dia bisa nyaring bisa bilang pindah kan. Cek. Oh jangan. Batak dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon buyukur Rahman, ibu Rasul yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan sholat maghrib, sholat isya dan sholat hajat biidznillah bersama-sama di tempat saudara kami Rabiatul Adawiyah selaku koordinator juga ya. Insyaallah bulan pian besok berangkat. Jadi hari ini tadi ada 10 kan? Ini besok. Jadi tadi sudah ngurus check in bagasi sudah, jadi boarding pass sudah selesai, untuk visa sudah alhamdulillah sudah selesai semua, tinggal berangkat aja lagi. Jadi kakaunan di travel hari ini jam 8 berlembur lagi nih, membagiakan menyusun paspor lawan boarding pass, karena yang lebih ribet itu adalah boarding pass di tiket itu ngaran kadang membingungkan. Jadi apalagi orang sampai 300 ini ngalih kan ada ngaran sama atau huruf tiket ngalih. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ulun di sini berbicara bukan ulun sebagai orang ahli lah. Ulun sambil belajar juga. Kebetulan alhamdulillah tahun 2000 kemarin dalam Sakti Pari kami 4 pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah. Nah, dalam hal ini ulun sekalian mengamalkan sambil belajar juga biar tambah lagi kan. Ulun yakin wahlipian pasti sudah tahu juga mengenai manasik haji dan manasik umrah. Ini muhamuhannya lo sudah berapa kali gitu umrah ini melihat ada kan ada hanya sekali itulah. Artinya setidaknya dalam manasik ini kemarin sudah tanggal 5 kan sudah secara umum kita disampaikan oleh Ustaz Gipari. Nah ulun sambil mengulang-ulang aja lagi dimana dalam pelaksanaan manasik umrah ini nyaman di Jepang sebenarnya gawiannya itu berniat, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Itu aja gawiannya. Kalau haji, dengan haji tambahnya wukuf, melontar jumrah, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, segala macam, tawaf ibadah. Nah itu gawiannya sama, cuman membedakannya ada wukuf kalau umrah. Nah, umrah ada wukuf, melontar jumrah ada itu aja. Namun sekali lagi yang namanya ibadah haji atau ibadah umrah itu adalah ibadah fisik. Masalah bacaan-bacaan yang dibaca mungkin dalam ketika tawaf atau sa'i dan sebagainya itu bebas saja.
sunat hukumnya. Yang ianya ketika umrah ini mengambil niat berpian, jadi berniat. Nah, ngarang niat itu di dalam hati. Nah, di dalam hati. Di mana mengambil niatnya? Karena di tempat mikat. Nah, di tempat mikat. Misalnya kalau dalam rombongan, kita insya Allah dibimbing semua di ini. Cuma dalam hal ini kita sambil mengingatkan saja lagi. Dan yang bagi yang pertama kali, ya kalau misalnya anak dicatat, catat saja, apa jauhiannya itu kan. Jadi untuk panduan singkat umrah, sebelum kita tulak, ini menambahkan tadi ada dikirimi dari Jakarta masalah bagasi. Nah, informasinya bagasi ini karena cuaca di Surabaya itu lagi daerah Surabaya lah, jadi mungkin lagi gangguan cuaca. Nah, apalagi yang naik kapal laut, cuaca ekstrim banget. Nah, tadi disampaikan satu orang itu satu koper gandal, satu koper halus. Khawatirnya karena pas sampai ke sana mungkin ada yang tertinggal, tapi bisa tetap sampai. Habis itu yang kedua kena belikan. Nah, belikannya ini kredit. Kalau di Surabaya beda dengan di Jakarta. Kalau Surabaya lebih ketat. Jadi buan pian kira bila datang dari Saudi itu koper tuh suruh dibuka. Dibukainya lagi. Nah, itu ngalih. Jadi kalau misalkan ikat di tatak buhannya, ikat tali. Tatak. Jadi agak ribet di Surabaya. Karena kalau ditapal-tapal di Jakarta, nah mungkin duit sekian, udah ranai lolos saja kan. Kita biasa kalau di Jakarta, di Surabaya ada kawa di duiti bukannya. Termasuk kayak kemarin masalah kartu kuning meningitis, itu dicek dahulu. Bujur kada sudah dimasukkan basuntik dan dimasukkan buahnya ke sistem. Bila di basuntik ada dimasukkan buah-buahannya ke sistem kada terbaca, Anda belum disuntik ya. Sampai berapa trapel itu sampai 11 orang jamaah kada boleh berangkat, ditunda ini bisa bujur ditunda. Bahkan jarak berangkat dan suntik itu minimal 14 hari. Bila kurang dari 14 hari dihitungnya tertundanya itu sampai bisa berangkat. Nah itu. Cuma alhamdulillah umrah kali ini masalah vaksin meningitis, vaksin COVID, alhamdulillah kan dicari lagi. Cuman COVID itu dibaca buahnya di NIK, itu benar ya. Nah, jadi cuma ada permasalahan buahnya lagi. Arab Saudi pun sudah kada mempermasalahkan lagi. Hanya saja harga hotel benar naik. Hotel naik 300% karena saking kosongnya hotel, ngalih mencari kamar. Nah, makanya sampai terbagi empat kelompok penerbangan ini yang kemarin Ustadz yang berangkat kemarin dapat kamar 42, yang diminta 45, 3 kamar sampai cari di lain. Di Andalus dapat 3 kamar. Nah, jadi mau ada kayak ibarat yang kayak musim libur orang Arab. Nah, kan pernah ada sebelum Ustadz Kifari menghadapi orang Arab hampas duit. Kapat saya ini 1.000 rial, 2.000 rial itu duit lumayan juga. Ya saking minta kamar kalau bawa menghadapi. Tapi bukan alasan juga sudah bayar, kontraknya sudah ada jelas. Hendak dikeluarkannya kami waktu itu. Alhamdulillah dihadapi langsung ada wani-wani. Kalau yang mau cancel kita konten banyak kena. Nah, kembali kepada manasik umrah. Sebelum berangkat biasanya Pian disuruh sembahyang dulu kan, sembahyang safar, ini saja sudah berpian kayak biasa aja. Nah, kemudian yang penting itu adalah ulang akan ada banyak. Mohon doanya terserah aja. Tujuan
Nah, Niat sholat. amun apa doa kita safar itu ulun biasanya baca ayat Al-Qur'an, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Hafalah ulun pian. Kan hafal kan doa pian ya, doa salamat mungkin hafal. Nah, intinya. Kemudian yang penting adalah tayamum. Nah, tayamum ini kan jarang, tapi ulun yakin mungkin bisa aja ya tayamum lawan salat di dalam perjalanan. Tayamum insyaallah menpian kalau berangkat karena pagi dari sini sampai Surabaya sembahyang zuhur asar di bandara kawa bauduk. Habis itu tulang pesawatnya dari Surabaya ke Jeddah itu jam 7 sudah take up. Artinya jam 6 sudah, sebelum jam 6 itu sudah masuk pesawat. Nah, usahakan kemudian sebelum masuk pesawat kawa bauduk dulu. Jadi kada sembahyang di pesawat kada perlu lagi tayamum. Nah, paling kayaknya bulikannya menpian tayamum. Bulikannya kapan? Bulik dari sana itu jam 11-an biasanya. Kalau maghrib isanya sembahyang di bandara. Terbang dari Jeddah ke Surabaya itu karena sampai Surabaya jam 2 siang. Artinya pian situ ada sholat zuhur. Nah, lawan asar pang tuh, belum asar. Nah, sembahyang di situ di pesawat batayamum ban pian. Nah, itu kita pakai tayamum. Karena sambil juga takut dulu Ustaz. Sana. Nah, tayamum ini hanya 2 tepukan. Tepukan pertama adalah untuk muka dan tepukan yang kedua untuk kedua tangan. Niatnya nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardan alayya lillahi fardan lillahi ta'ala. Amun kada hafal dalam hati. Dalam hatinya biar sengaja aku bertayamum untuk sholat fardu karena Allah. Nah, itunya. Ringkas saja kemudian nyaman mungkin ibadah sembahyang usali kan apa. Nah, apalagi yang sembahyang itu nih kena. Nah, sembahyang jamak pasar, nah itu jamak pasar takdim. Usali warda zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Kalau misalkan jamak takdim kan zuhur dan asar. Jamak takdim artinya asar digawi di waktu zuhur. Zuhur dahulu, maka sholat zuhurnya usalli fardhu zuhri rakaataini, karena dikasar lah. Usalli fardhu zuhri rakaataini kasran lillahi ta'ala. Karena itu majmu'an. Karena yang digabung adalah asar. Karena asar hanya usalli fardhu asri rakaataini kasran majmu'an ilai zuhri kan. Nah, ulun ini nggak hafal. Nah, ulunnya hafal. Jadi berniat di hati aja, sengaja aku sholat pas Allah, mengucap Allah tuh kan. Sebelum bar itu sudah di hati diucapkan. Karena niat sholat ini adalah yang penting itu qasad ta'arud ta'yin. Qasad menyengaja, ta'arud itu menyebutkan nama sholat fardunya. Nah, qasad ta'arud ta'yin itu penting. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Sholat fardu zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, bar itu kita bimbel situ. Sembahyang sama kayak biasa. Nah, duduk di pesawat, sendal, sepatu dilepas, diinjak. Kalau ini berpasang, khawatirnya di sepatu kita ada mungkin tahi burung. Tahi burung ternyata di sana, namun tahi unta mungkin ada. Kecuali mungkin kakak peternakan unta tainjak kan. Namun tahi burung pasti kan banyak burung di sana. Nah, tainjak, tapi alhamdulillah di sana hampir setiap saat pasti dibersihi buahnya.
Nah, jadi nyaman sembahyang di jalanan pun alhamdulillah insyaallah aman, bersih ribuannya. Tapi boleh lihat juga kan main di jalan nggak ada tahi burung, jangan ada sah sembahyang dalam karena najis. Nah, untuk tayamum, setiap satu kali tayamum adalah satu salat. Misalnya salat zuhur sekali tayamum, karena asar tayamum lagi. Jadi kadang-kala sekali tayamum dua salat kan bisa. Beda kalau wudu biar selama ada batal, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada batal, boleh. Asal ada batal. Cuma lebih baiknya berwudu kalau yang itu kan. Nah, jadi ada salahnya kita berwudu 5 kali mandi. Kita mandinya umat Islam itu adalah dengan berwudu, walaupun sudah dalam keadaan suci berwudu. Nah, tepukan pertama tadi, misalkan pian di sebelah sini, ini kursi pesawat, kursi pesawat. Tepuk pertama sini, baniat balapal, nawaitu tayammum listibati salati fatan adayanillahi ta'ala. Langsung Bapak sapu sengaja aku bertayamum untuk sholat pada Allah. Jangan pian kain cukup itu aja. Nah, atau boleh yang kayak ini 2 versi boleh. Nah, amun dabunya gana, iya no disingkirkan. Tapi mau dipesati salah dabunya ada kelihatan. Nah, ada yang mengatakan kada berdebu, tapi dalam ilmu fisika ya kalau salah, di mana ada udara pasti ada debu. Jadi kita yakin di mana tempat itu kita yakinkan ada debu. Nah, tapukan pertama tadi untuk buka sini, udah buka. Yang kedua balik lagi ke sini, jangan di sini. Sini, jangan di atas gitu nah, kepala orang. Sebelah sini lagi. Bagi 4 kena biar nih wadahnya. Sini ruteng lagi, kesan tangan. Nih jam tangan ini anggap pun sing-sing ya, jam tangan cincin sudah lepas. Tapukan kedua gasan tangan. Nah, dibagi 2, menurut dibagi 2, ada jumun langsung kayak ini bisa. Menurut bagi 2, yang bagian jari-jari ini bagian luar. Nah, ngeput tangan sampai siku, putar ke sini. Nah, yang kanan ini. Dah selesai. Sembayang kan salat zuhur. Karena asar itu lagi sebelah sini tadi sini, 2 sebelah sini lagi. Nah, sebelah sini sama. Nyamannya lah. Bila ada ingat kan ada satnya ada di situ. Bantuan Ustaz Abdul Manan. Nah, Ustaz Abdul Manan takon jan Ustaz Abdul Manan kena atau bisa juga. Mau tahu Pak. Itu sembahyang. Nah, kalau sembahyangnya tuh karena duduk di kursi, anggap di kursi, ini tadi berduduk kayak di batis, jarinya arahkan aja ke sana. Walaupun kita sembahyang di pesawat, bagian tetap mengqadha. Sampai di Surabaya pian mengqadha. Kenapa? Karena sembahyang di pesawat itu kan karena tidak menghadap kiblat, hanya untuk menghormati waktu. Seandainya kita kada sembahyang pas umur kita habis di pesawat, jadi meninggal belum dalam keadaan meninggalkan sholat. Jadi kita untuk jaga-jaga dan apiknya aja. Kalau kada sembahyang bang kada baik lah, tapi tetap puasa kan itu. Ngarannya kita cuma kita jaga-jaga seandainya ketika dalam perjalanan itu kita sudah habis umur. Ulun tahun berapa? Tahun 2017. Untung alhamdulillah pian jamaah saya mulai Makkah itu sudah berarti sini di Makkah. Pancing manis tinggi benar. 400 sampai 600 harusnya. Berarti habis operasi
operasi sidin itu karena sinso betis jahit. Nah itu ini pas obat insulin kada tanu sidin mulai di Makkah tuh ya Allah pasien betis dipangkak pasakitan paksakan sebelum tulak itu di ke dokter Pak awak di pesawat kumat lagi mau mudah-mudahan panjang umur sidin ya. Pesawat kian sidin berabah di gang saking kada kawannya guring dia sidin berabah ada kawa kan ngaran duduk di kursi berabah sidin di gang napa nih jangan apa aja sidin lagi ya ada dokter alhamdulillah waktu dari jamaah lain kan dokter makan sampai di mana lagi nih di Jakarta disuruh berobat di Jakarta kada mau anaknya suruh bawa ke sini gitu lagi ulun begandengan di pesawat dah baru juga untung ada kursi kosong nah sidin dialih di kosong dibuka berabah aja tiga buah kursi itu alhamdulillah dan makan sampai di sini langsung dibawa ke rumah sakit. Nah jadi kalau ada penyakit bawaan obat jangan sampai kada dibawa penyakit yang biasa ada salahnya kita berikhtiar ya. Dan kalau bisa buat pian di sana minum air jam-jam dan ulun ada membaca kitabnya bahasa Arab bang itu ulun kan bisa bahasa Arab bacaan kitab ini nggak bisa cuman waktu itu membacanya alhamdulillah ngerti bacaannya tuh awal membaca salah satunya itu adalah air jam-jam ini adalah khasiatnya tergantung niat kita. Bila pian hendak sehat minum air jam sehat, bila pian hendak anyang itu dan minumnya pun harus berdiri minum air jam-jam berdiri menghadap ke kiblat dan 3 hirup. Setiap hirupan dia niatkan biasa apa niatnya untuk anak, untuk keluarga, setiap terserah berpian. Jadi tergantung doa berpian insyaallah kabul. Nah, begitu. Baik kita masuk ke manasik. Manasik umrah artinya ilmu tentang tata cara melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama ini adalah kita harus tahu rukun umrah. Nah, rukun umrah yang pertama berihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, keempat tahallul atau bercukur dan yang kelima tertib. Ini aja gawiannya. Nah, berihram dimulai di tempat miqat. Nah, kalau perjalanan Banpian Gana Jeddah, Surabaya, Jeddah, Madinah. Nah, hendak ke Makkah itu sudah sehari sebelumnya mungkin karena yang ini perjalanan pusat ke dulu nih kan, nah, karena ada manasik mungkin 2-3 hari sebelum Banpian ke Makkah manasik lagi. Kemudian karena di laut Ustaz atau Mutawifnya pun karena disuruh juga lagi manasik lagi sehari sebelum berangkat mengingatkan. Nah, jadi berihram mulai hotel Banpian sudah mandi. Nah, disinilah kita masuk yang pertama berihram. Nah, berihram adalah mengharamkan diri dari larangan-larangannya. Dilakukan di tempat miqat dan diawali dengan niat dan berpakaian ihram. Kenapa kita berihram? Berihram ini artinya mengharamkan diri kita. Yang awalnya gawian kita itu halal, maka ketika berihram semua diharamkan. Pian laki bini bercumbu hanya halal. Ketika berihram ada boleh. Kan ada lagi yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian dilakukan di tempat miqat. Nah, tempat mikatnya karena mengambil mikat dari Madinah itu di Bir Ali. Bir
Ali yang sudah suasana pasti tahu dah. Usahakan dari rumah dari hotel sudah mandi sunat ihram namanya. Nah, ini sunatnya lah, mandi sunat ihram, kemudian merapikan rambut, motong kuku, membersihkan bulu-buluan, bulu ketiak, bulu mana bulu hidung yang panjang di kaki, bulu ini kadang nah panjang bulu hidung, gatal kadang nah di kadang nah di depan nah karena hati-hati ternyata. Kalau membersihkan bulu ini edisinya tujuan yang jurusan bila lakian, misalkan bulu katiak itu cabut, yang bulu ari-ari bakarik, beginian sebaliknya katiak bakarik, bulu ari-ari mencabut, muntahan, minyak ada tahan nggak usah tarik aja. Bulan merasain juga yang mencabut ini nah. Apa nukar wik apa nanti di sunflower tuh tangkal benar ambah tuh patah-palakan anu atasnya pak ganakan baru trak oh my kata saya juga sakit coba batu ada semprotannya juga alhamdulillah ada gitu nah ya ada ulun dulu ada dapat yang dasar mencabut bulu baunya kayak bau keceren dulu pernah kawanan beli apakah ngarannya ada tahu bau benar pian itu dasarnya tapalakan kene mbak sudah nangana pian lah membulu panjang saya ini kan kalau dipelintir gitu nah prak kayak itu lah kada sakit dasar bujur kada sakit tapi baunya benar liwar baunya. Nah, jadi merapikan rambut, motong kuku, membersihkan buluan, bulu ketiak, kemudian mandi dan berwudu. Mandinya mandi sunat ihram. Niatnya sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala. Itu jagian terusan yang nawaitul musla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Nah hafal ban piani nawaitul musla dirafil hadasil akbari adamil badani fatan lillahi ta'ala. Hafal data gawian yang malam Jumat kan. Ulun kada lagi. Kada kawan lagi. Doakan dah dapat kawan lagi. Habis mandi lalu pian berwudu. Nah berwudu kayak biasa berbaju ihram dipinyannya baju putih. Jangan sampai baju yang pertama jangan ketat, yang kedua jangan terang. Ini ada juga sudah baju putih ketat terang. Nah beliuran bukan Arab pian. Jadi orang Arab ini jangan dikira ada beliuran, nah, apalagi bebinian Indonesia. Siti Rahmah bagus, nah, Siti Rahmah bagusnya. Tujuannya non orang Indonesia, non orang Arab punya bercadar, nak kada melihat. Kada tahunya non luas kah kada kah tuha kah anu kada tahunya. Namun Indonesia nah ini nah. Ulun berhaji tahun 2000 ingat benar. Paninian yang dikilarnya. Astagfirullah, ya. Sampai digendah di lawang nih, nggih paninian di kajal buahnya pakai anu opor nang gena tuh, kayak banyak ada kau masuk. Ini kunci waktu itu kunci apartemen semua masuk, kuncinya tuh nah, ulun kamar sebelah membuka kamar ini kawa semua masuk semua satu lantai itu bingung kan waktu itu. Nah jadi paninian apalagi nang uas gitu. Setelah mandi berwudu lalu berpian memakai kain ihram. Nah bibinian semuanya tahunya kayak biasa aja. Walaupun misalkan berpian kada pakai baju putih kada apa baju kain ini kada apa. Yang penting aurat berpian tertutup. Yang pertama nih yang harus jangan sampai terbuka. Mohon maaf ibu-ibu ini dagu ini nah. Ini dagu harus tutup. Ini aurat mungkin jadi misalkan nggak jilbab tutupi nah pinanya nih anu kayak ihram kanakan nih
penalan gitu. Gak apa-apa. Nah, berjilbab tuh anggap kayak ini. Nah, tutup kayak ini. Ya. Nah, jangan kayak ini. Sembahyang pun sama. Sembahyangnya ini aurat pun biar ya. Yang kedua, rambut jangan kelihatan. Yang ketiga nih. Nah, batasnya sampai pergelangan. Jadi makanya bila ada pemimpin mindset kah caranya tukar ya. Habis itu sarung tangan yang ada berlubang sini, yang kelihatan telapak tangan pasang mindset. Jadi karena satu pemimpin kayak ini mengangkat tangan atau apa pasti kelihatan. Nah ini aurat. Kemudian batis mungkin pakai kaos batis yang kandal, kayak kandal, jangan yang tipis. Ini berjalan karena di lantai halaman itu kan marmer lah. Jadi kan tipis itu kan bisa rabit, nah, kelihatan batis. Biasan lalakian, nah lalakian. Katakan aja lagi. Yang penting cara memakainya aman dan nyaman. Ini ulun nyaman bagi ulun, nyaman bagi buat pian terserah kayak apa. Yang penting aurat tertutup. Ulun mengumpati cara usap kipari jadi bisa. Pasti tak buka. Kalau mengumpati cara usap Dahrudin bisa. Nah, kalau ulun putusan kipari kena kawalan bingung caranya. Ulun kayak ini aja nyaman. Nah, mungkin kena mambo bini nyaman. Nah, ini ulangan pingkutannya usah pasti bisa juga. Pernah ada jadi nomor tahu dulu. Pasang pendek, tutup sampai jangan sampai kelihatan pusat. Bila pusat kelihatan aurat namanya. Nah, amun yang pusat Dahrudin kayak ini memberi baginya 2, nyaman lagi biar nah. Ini dimasukkan ke belakang. Sini nah. Lalu ditariknya dikit. Nah, kayak ini malah. Coba berjalan aja lupa nggak? Penting ininya di mukawa di library ini nah. Ini sampai ke belakang aman biar. Jadi burit dari orang dia. Kalau yang handuk insyaallah aman. Ini ada yang pakai ini, pakai yang kain. Ulun biasa pakai kain, bila nyetulak ulun pakai kain udah jawi apa. Nah, gua lapis ke belakang lagi kan. Kain aja caranya mana? Atasnya kan bukai lagi. Karena bila yang kain itu bila yang kita pangguh. Nah, ya sudah. Ulun sekali dasar bujur pasaharin ke sedopa. Ji, apa? Tarang baji. Jam sini berupan Pak Noel lagi nanti mana ajo ada main tarang kadang tarang tuh apa terlihat bentuk tubuh di bagian dalam karena untuk tubuh habis minum habis tawaf kan kita habis tawaf salat sunat tawaf lalu minum air jam-jam nah kenyamanan nah kubuir nah pas basah di belakang. Ini sudah aman nih. Atasnya lagi bantian kayak lagi bila ini sudah behra mulai di bir ali itu. Boleh nih pian masukkan ke sini nah. Jangan kemana-mana. Tutup.
Yang kanan ini menutup. Karena ada sama membuka lagi kena ditutup. Nah, manilah pian. Nah. Karena bila hendak tawaf hanya pas ini ke bawah kan. Dah aman. Kalau saya bacok baju, kalau bacok baju itu ada yang mengadakan itu sama dengan dijahit. Bacok baju ada bahan padahal ada juga namanya di bawah kancing picik tuh dipasangnya kayak itu kancing picik itu ada yang memudahkan sebagai dianggap sebagai memakai kain berjahit. Jadi lebih apiknya kita kalau usah nang bepaku picik yang kayak kancing picik kalau usah bacok baju mengunci kayak gitu kan apa insya Allah kan mempayana nah bini yang mengikuti akan sunnah kalau apa asal jangan ditarik benar terburut kena bila sudah tuntung tawaf aja tetap lagi ini tawaf aja yang dibuka ini tawaf aja selain tawaf semuanya ditutup saat ini ya sampai tahalul deh mbah tuntung tahalul kan pacul kayak ini kan tahu baik kita tenggelam kan kisah kepada orang ya lah Waktu di bis dia kada boleh kalau nutup kepala. nah ya di bis hati-hati ada ya jadi yang sunnah lagi kita telah sunnah memakai wewangian di badan pakai Rexona atau deodoran tuh mau usahain ya kalau wasan bisa ada juga berbau juga ulun bila awak berbau biarlah wajib punya ada video samputan nolak ngacak ke SR kah tuh ulun nggak ada ulun ilmunya ilmu membasuh iwak daging pakai apa biasa diparahin supaya kan semua amis mau dipes sudah nah yo dipes lah hilang bau badan itu jalan iwak aja bau liar hilang kita sama awak kita setelah itu baru salat sunat ihram kapan salat sunat ihramnya karena berhentian salat ihramnya di Bir Ali sampai di Bir Ali sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat habis itu salat sunat ihram 2 rakaat niatnya usalli sunnatal ihrami lillahi ta'ala rakaataini lillahi ta'ala dalam hati ketika angkat takbir sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat karena letak di dalam hati lah jangan coba ucap kalau berucap itu lapas kalau namanya niat tuh di hati jadi kita nggak ada niat sudah di hati hanya kita dengan Allah Ta'ala yang tahu selanjutnya ini di Bir Ali atau Zulhulaifah bisa aja kan di sini berfoto-fotoan banyak. Nah, bila sudah berniat karena sembahyang sunatnya di Bir Ali lalu buat pian karena masuk bis. Nah, masukkan bis ini bisnya lainnya lagi bis bahari nih. Ada tahu lagi bis mana nih karena maghribi rancak yang dipakai. Di dalam bis karena hanya dibimbing ustadz atau mutawib yang bertugas di setiap bis. Nah, kalau yang hendak ringkasnya niat berumrah tuh labbaik Allahumma umratan sama kayak labbaik Allahumma hajjan kalau orang berhaji ini yang ringkas jadi aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah maksudnya labbaik Allahumma umratan tapi yang kita yang umum adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala dalam hati sengaja aku berumrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala nah ini pian hafali ini nang Indonesia aja amun ulun tolak biasanya bila sudah di Makkah tuh ulun jam 2 subuh turun tolak ke Tanim bila ada anak 4 ayo jalan silakan bayar ya kan ulun taksinya itu ya
patungan dia satu taksi orang balima muat. Nah, bampak membayari saya orang 20 rial tangannya 20 rial. Amun berlima berarti 100 rial. Nah, 100 rial selawi rial seorang pun pian membayari itu ya. Saya orang patungan. Jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di dalam hati pian berihram, berniat berihram, sengaja aku berihram dan sengaja aku berumrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Nah, bila pian sudah membaca niat ini di dalam hati, maka berlakulah seluruh larangan-larangan selama berihram. Nah, habis baca lafaz niat baru kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, ya patiran. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena dibaca 3 kali oleh mutawib karena membimbing 3 kali. Habis itu silahkan buhan pian istirahat di bis itu guring ya, jangan kada guring. Karena bila sudah sampai di Makkah jangan harap pian kau guring lagi. Bila guring ditinggalkan buahnya tawaf sa'i. Nah, Ulan membawa tahun 2000 berapa tuh? Waktu itu mutawibnya Ustadz Amin, orang Jawa Barat. Ya saking kada guring mulai kemarin sampai mau kada guring, sa'i itu pernah. Nah, bakal berikuti ngantuk pada. Nah, jadi kada berguringan ya. Jadi kalau ulan biasa bila sudah ini guringnya lagi guring dan hati-hati guring di bis. Nah, ini kan musim dingin. Di mobil basi hati-hati jangan sampai kena tertutup biarkan jangan ini nah dingin tetap aja lokop kan ini jangan sampai tertutup muka ini. Nah jangan sampai menutup kepala nggak dinginan ya. Tertutup kepala. Ini ada hal yang menghilangkan pahala umrah dulu ya. Yang pertama berkata porno. Berkata porno ini baik perkataan yang jelas ataupun perkataan sindiran. Sindiran itu atau model kiasan. Kayak Ustaz Farid. Sana tuh buah pisang itu gana-gana. Nah, mainlah gana-gana pisang Arab. Nah, itu sudah kita pisang itu kan sudah ke situ itu nah arahnya bucek itu tuh sudah mengarah kepada kata-kata porno. Saja Pak umrah pian cuma pahalanya hilang. Ini hilang menghilangkan pahala umrah. Berkata-kata porno, kemudian berbuat fasik atau berbuat dosa macam-macam berbuat dosa kan. Yang kemudian yang ketiga bertengkar. Ada sedikit jamaah yang sering bertengkar nih pian. Yang sakamar bisa berkelahian, bahwalan, ding sana. Sah? Ulun haji 2018 kemarin gua laki bini ada betaguran. Bila nu datang nang laki udah ulun apa jalan biasa ya. Paham tak? Iya. Apa? Iya mamanya kan ya. Dah. Nah itu makanya sebelum berangkat umrah maafan berilaan naon dulu laki bini lawan keluarga supaya jangan sampai terbawa-bawa ke tanah suci. Tahun 2012 sama dua laki bini dua pian. Nah, guring itu belakangan naik. Guring sampai tawaf wadah pun gak ada betaguran.
sudah aja kalau dinasehati jangan padahi sudah harus lagi nunggu terakhir nih Zulon ya masih aja cuma ada teguran aja kalau yang kasus Ustadz Kipari jakanya kada virus atau aku tampar aja nah itu kasar lagi ada ini badan aja mbak nang bini di muka nang lagi di belakang nah itu kayak aja asal kada bakalahi aja saja ini yang menghilangkan pahala umrah. Kemudian yang larangan, nah ini yang kada boleh dilarang digawe untuk laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Makanya bila sudah disuruh Ustaz mandi sunat ihram, kemudian memakai kain ihram mulai hotel lapas saja sudah semuanya, biar aja baju untayan, memang aja semuanya sama. Ada apa-apa aja sekali semustawa aja sudah dilepas mulai hotel baju kaos dalam baju selawar dalam lepas khusus laki-laki kemudian menutup kepala yang kayak tadi tapi kalau misalkan pakai topi bang topi boleh topi yang orang main golok itu yang berlubang lo gila tuh nah itu berlubang boleh tapi karena mungkin jangan membawa itu paling bibinian biasanya pakai topi gitu nah tapi bibinian tak tutup juga bangnya nah topi golok tuh ada lubang di atas tuh lubang berasok gitu nah itu boleh aja tapi daripada membawa yang itu kan usah gitu ngapain kemudian memakai sepatu yang menutupi tumit mata kaki ini jangan sampai tertutup. Kalau sepatu sandal itu ada bapak. Ini kan kadang-kadang terlihat aja tuh. Boleh. Lebih amannya pakai sandal capal. Nah, sandal capal aja bahasa kita kan sandal swallow aja kita. Itu keren mana dari bahari nah sampai wah ini masih ya bertahan. Kemudian khusus perempuan tidak boleh menutup muka dan memakai sarung tangan yang menutup telapak tangan. Kalau menutup muka ini terkait pandemi boleh, dibolehkan pakai masker. Ya, silakan aja. Tapi wah ini sudah hampir dah maskeran, usah lagi kan. Insya Allah covidnya buka. Kemudian memakai sarung tangan yang menutupi seluruh telapak tangan, ada boleh. Cari yang terbuka. Kemudian larangan ihram bagi laki-laki dan perempuan pakai wangi-wangian di pakaian tadi nah, di sini ibu-ibu di baju juga bisa sama disamprot kenapa khawatirnya ketika ke WC lapas ini pasang lagi sama memakai wewangian ada boleh karena dambian kemudian memotong atau mencabut rambut atau mencabut bulu badan hati ini mencabut rambut bisa jadi orang uban gatal tak maka bila uban ini biar bila kali cabut gatal lah ya Allah bila cabut nyaman mana sakit apakah itu nah bulu badan, bulu hidung rancak mengganggu kadang hati-hati. Memotong kuku bisa jadi mengikut kayak kanakan mengikut panjang merasa panjang kan potong sebelum berihram kemudian memotong atau menebang pohon misalnya kadada bagian sini hanya di sana ada tapi bisa jadi nanti di Bir Ali itu banyak pohon-pohonan bisa aja ranting-rantingnya tuh kayak patah biar patahin itu hati-hati betaduh di pohon kan menghadang jamaah yang lain sudah berniat berdahulu misalnya berniat nih duduk menghadangi jamaah yang lain di bawah pohon ikuti ranting pohon yang ada tuh kayak pohon akasia jenisnya tuh atau aja jenis gitu tarik patah ranting sama pian memotong atau menebang pohon jadi jaga-jaga aja tuh
Makanya Arab Saudi sudah menghijau kan, kadang lagi gersang dari kayak bahari. Taman di taman-taman di jalan tuh ada kambang-kambang kan kita berjalan di Makkah, Madinah tuh kan ada tuh yang trotoar tanah itu dipasangi buahnya, tanami buahnya sudah tanaman-tanaman apa bunga-bunga tiap saat tuh disiram hijau sudah Arab Saudi. Ini hujan nih si Muna Kiah kawan orang Kiah di sana kakaknya si Muna minta kirimi satu parakan jas hujan. Dari kiriman kemarin jas hujan warakan 3 oleh Ibu Bambang Suryadi parakannya daripada daripada payung bila hujan di sana kan hujan anginnya deras bisa patah baik jas hujan warakannya jas hujan kemarin. Kemudian memburu binatang buruan. Nah, di sana banyak burung dara. Nah, hati-hati juga tuh biarlah lain kan katok Pak memberi makani kan, bayar parak, itu pun berarti di Arab sana kada dimakan burung walaupun halal karena sejarahnya jasanya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur itu hampir ketahuan sudah, cuman dengan izin Allah anak sarang burung di situ, sarang burung dara, lawan laba-laba, sarang laba-laba, sehingga orang kafir Quraisy waktu itu mengira kada mungkin Nabi Muhammad di sini. Ya Muhammad bin Abdullah orang kafir Quraisy, kada mungkin ada Muhammad sini masuk ke gua Sur ini. Seandainya masuk pasti sarang laba-laba itu rusak. Nah itulah jasanya. Burung 2 binatang dari laba-laba lawan burung dara. Cuma saat itu ada yang saking kesalnya nih yang memburu tadi ambilnya batu tawa kakannya ke dalam ya, sampai gigi Rasulullah itu pacul berdarah. Nah ulun ke Gua Sur ada suah lagi sampai ke Gua Sur apa biasanya kalau bekas-bekas Nabi Muhammad itu pasti berbau harum. Kalau di Madinah di Jabal Uhud itu ada gua di situ tempat Nabi bersembunyi dari kejaran pasukan kafir Quraisy waktu itu perang Uhud hampir menang kaum muslimin. Cuma karena pasukan pemanah Rasulullah itu berkhianat, artinya tergoda dengan orang yang dibawa berebut harta rampasan perang, turun buahnya jiwa. Lalu Khalid bin Walid waktu itu masih belum Islam, melihat kesempatan ini lalu memutar gunung tuh dari belakang menyerang, akhirnya kelapakan banyak yang meninggal, termasuk salah satunya adalah Sayyidina Hamzah paman Rasulullah. Nabi Muhammad tuh sempat dikejar-kejar. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi yang memang mirip Nabi Muhammad, mirip benar. Itu yang dikira buahnya mati, itu mati. Cuma berani mati menghadang demi menyelamatkan Rasulullah. Itu lihat pendengarannya. Jadi buahnya dasar mirip dengan Rasulullah dan dikira itulah Rasulullah waktu itu. Nabi Muhammad berdarah. Kemudian sembunyi di gua Uhud itu. Di gua Uhud itu Haji Mudi sah sekali lalu naik ke atas. Haji Mudi kedua ini naik awalnya jadi samping banyak kan, sampai naik kurang lebih ke situ tuh naiknya. Nah naik sampai masuk ke dalam itu, masuk kepala ini Masya Allah pian bau harum benar, padahal bekas ceceran darah Rasulullah. Nah, bau harum. Kalau di Makkah itu ada juga, ulun baca di YouTube itu yang si iman-iman kan tuh, tempat yang Rasulullah bersandar pun harum, berabahan tuh nah, harum masih tempatnya. Lanjut ya, larang tiram, kemudian bercumbu yang menyebabkan nafsu birahi, hati-hati. Yang 2 laki bini sama berdua. Di sana dia nafsu seksual itu dasar ganal. Apakah terpaham jalan?
besar ganal di sana. Jadi itu yang dihindari punya kawatu tahan-tahan ya. Bercumbu dan menyebabkan nafsu ghaib. Cumbu apa? Bapak pandian dengan lah. Pokoknya tahu aja kan bercumbu dah. Kemudian berhubungan suami istri. Nah ini berat. Bayar dam. Bila tak gawe nang ini berhubungan suami istri ini kan tak bayar dam 1 ekor unta. Kalau pada kawa unta 7 ekor kambing. Seekor kambing di sana 2 juta. 2 juta kali 7 14 juta. Banyak berbit kan silakan aja gawe aja. Selanjutnya menikah atau dinikahkan insyaallah kada nih. Cuma ada kadang ngaran orang anu kan ngaran misalkan ulun nih. Ulun singgah. Oh ya tadi jamaah nah anu asal ya kita nikah dulu ya. Nah, bisa jadi. Selanjutnya kita masuk kepada tawaf ya. Nah, tawaf ini gawiannya hanya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari sudut Hajar Aswad, diakhiri di sudut Hajar Aswad, putaran 1 kali putaran. Tuh. Kalau dulu antara Hajar Aswad itu memulainya ada garis coklat bahari. Udah sampai tahun 2000 tuh garis coklat. Nah, karena orang ngacak ngapa mempas-pasakan situ lalu pekajilan di situ dihapus buahnya oleh orang Arab. Nah, lalu diulah buahnya apa? Antara Hajar Aswad lawan bangunan sudut bangunan Masjidil Haram itu ada lampu hijau. Lampu hijau kan ada kelihatan lampu hijau. Itu anunya tangan. Tapi ada juga yang mengadakan mulainya misalkan ini Ka'bah nih. Kalau yang lampu hijau tuh ini nah hitungannya mencong nih. Ini lampu hijau. Ada mulai di sini bisa juga ada mengadakan mulai sudut sini. Tapi putarannya ya harus dari sini. Di sini sudah Rabbana ini tasbih juga sini yang di rukun Yamani sampai sini sangat putaran. Yang penting satu putaran itu sempurna. Bujur-bujur 1 putaran. Kalau kurang tambahi lagi. Diliwati lagi ya Bapak. 1 kali, 2 kali semuanya sampai 7 kali. Yang terjadi sering adalah di dalam waktu tawaf kita harus pertama dimulai dari sudut Hajar Aswad dengan cara melambai tangan ke arah Hajar Aswad sambil mengucap Bismillah Allahu Akbar kecup. Nah, sebagai simbol kita mengecup Hajar Aswad. Bila pian hendak mengecup Hajar Aswad kena ulah jari caranya. Ada caranya. Hendak usah. Jadi mau di Hajar Aswad itu kita ucapkan Bismillah Allahu Akbar sambil dikecup. Nah, kisbain pacaran. Setelah pian pacaran balik. Enggak kayak lelah. Nah, ya. Ingat lah pian kayak pacaran balik. Nah, ya Pak. Kadang-kadang ini kan. Nah. Kemudian posisi Ka'bah harus berada di sebelah kiri terus, tidak boleh pian menghadapi Ka'bah. Karena pian melihat aja karena orang yang bubuhan dari Afrika ada. Nah, Bismillah, mundur-mundur menghadap Ka'bah. Kita harus tetap di sebelah kiri Ka'bah. Nah, ini belum membacakan dulu lah. Habis itu harus 7 kali putaran walaupun tidak dalam satu waktu. Maksudnya dalam 7 kali putaran ini kalau memang bisa sampai 7 kali alhamdulillah. Cuma bisa saja terjadi misalkan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini bisa terjadi waktu tawaf misalnya hanya putaran ke berapa nih? Ke-5. Pian haid, hebat. Bila pas keluar darah haid maka pian wajib stop dulu keluar. Tidak boleh melaksanakan karena ketika tawaf itu harus dalam keadaan suci. Pian berbeli kepada lalu saat
lagi haid padahnya karena diaturakan lagi kena. Nah, kapan memulainya lagi? Karena pian yang tahu darah haid kan kada selawasan dulu keluar lah. Nah, pian yang tahu pabilanya keluar, pabilanya kada. Pian merasakan. Bilanya sudah pian merasa kok kada keluar, ancapi pian mandi wajib, langsung ke Masjidil Haram, lanjutkan tawaf pian yang tertunda tadi. Misalkan sudah 5, sisa 2, lanjut tangan lagi 2 putaran. Kalau usah berniat lagi, ya kan usah berniat. Dan tawaf itu pun ketika tawaf ada yang berniat, ada yang kada. Yang kada berniat itu dianggap karena sudah mulai kita di di Bir Ali itu sudah berniat berumrah. Nah, kalau hendak berniat boleh aja, sengaja aku tawaf, nawaitu an atufa fi hadzal baitil atiq sab'an kamilan lillahi ta'ala. Sengaja aku tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran karena Allah Ta'ala. Punya kada usah, ada berniat berapa, sah saja. Setelah 7 kali putaran hanya buan pian sa'i enak lanjutannya lah. Jadi kemudian tawaf itu harus di luar Ka'bah, termasuk di luar Hijr Ismail, tetapi di dalam Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram. Menyentuh Ka'bah kada boleh, menyentuh Hijr Ismail kada boleh. Banyak kan anak-anak. Japai, mentang-mentang parak di dengan Ka'bah berparak menjapai, jangan. Kaina mungkin hendak menjapai Ka'bah tentu akan tawaf. Nah, bahkan ini informasinya pian hendak sembahyang di Hijr Ismail nyaman ini bantri ja nyaman dijaga babnya kawan bahari itu ajar pian sembahyang sujud cincin kali ini ini di papa. Misalkan ada lakian 3 saf, binian 2 saf. Nah itu aja bila sudah tutup keluar, ganti lagi nyaman bantri diatur bahannya. Jadi kawa sembahyang punya kawa di Hijr Ismail, pian sembahyang sunat 2 rakaat. Kawa ngutang di bawah ini, di bawah panjuran amas. Nah, jadi kalau pian sembahyang di dalam Hijr Ismail sama sembahyang di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Kalau dulunya sampai situ, karena pernah terjadi gempa bumi lalu roboh, dibangun lagi. Pemerintah Arab Saudi waktu itu kehabisan dana, ada dana. Akhirnya sampai di situ aja, sisanya diulah lingkaran Hajar Hijr Ismail. Kemudian dalam tawaf harus suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, serta berpakaian suci dari najis dan menutup aurat. Kemudian disunahkan melambaikan tangan kanan dan mengecup setiap berada di sudut Hajar Aswad sambil mengucap Bismillah Allahu Akbar. Nah, di Hajar Aswad. Kalau yang di Rukun Yamani, yang ada gambarnya, di situ cukup Bismillah Allahu Akbar tanpa dikecup. Bismillah Allahu Akbar saja. Nggak ada juga bubuhan orang lain tuh. Ucupnya juga sampai jepai-jepai di situ berebut. Kayak mau berebut hendak ke Hajar Aswad juga. Dengan tampilkan gambar Baitullah, ini gambaran dulu lah. Yang nomor 1 Hajar Aswad, nomor 2 Multajam. Ini gambaran aja jelas. Yang nomor 3 ini pintu Baitullah, makam Ibrahim, ini Hijr Ismail, rukun Yamani, ini rukun Iraki, rukun Syami, rukun Iraki di sini. Nah, yang di sini di Hajar Aswad ini pian mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, melambaikan tangan sambil dikecup. Nah, di sini. Kalau di rukun Yamani yang nomor 5 itu cukup Bismillah Allahu Akbar.
Lalu dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacaan dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani itu patinya Ustaz. Bila kadang-kadang pian usahakan doa yang pian hafal. Apa aja? Doa apa? Misalkan putaran yang pertama mendoakan kedua orang tua. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai rukun Yamani. Rabbana bismillah Allahu akbar. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di rukun Hajar Aswad bismillah Allahu akbar. Ucap putaran yang kedua lagi, baca lagi doa yang lain, doakan anak misalnya. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apabila doa-doa tersebut pian dan hafalnya doa pakai bahasa pian masing-masing. Allah Maha mengerti doa yang kita panjatkan. Sampai 7 kali putaran selesailah tawaf. Setelah selesai tawaf, nah ini gambar lingkarannya nih. Yang merah tuh dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani doanya ada. Nah, orang 300 beban pian karena orang 100 berapa dah? 100 berapa? 160 Ustaz Hayat rasanya yang mendampingi Ustaz Hayat.